Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran Quran Hadis di semester pertama untuk kelas 8. Ya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kita kali ini, Ibu akan mengemukakan apa yang akan Ibu bahas di bab Quran Hadis bab 1, yaitu mencakup 3 poin ya, atau 3 materi pada 3 pertemuan. Yang pertama mad iwad, yang kedua mad layin, dan yang ketiga mad arid lisuku. Di mana di bab 1 ini kita diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Anak-anak sekalian, baiklah, kita lihat dulu sepintas mengenai KI ya, kompetensi inti yang ada di bab 1 ini, di mana kita nanti harus menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, di mana termasuk toleran, gotong royong, ya, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Ya. Dan KI 4, kita akan mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, mencakup, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah ya, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian terdapat juga kompetensi dasar ya, di mana yang KD pertama itu mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, kemudian menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku, memahami ketentuan hukum, bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun, kemudian mempraktekkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun dalam Al-Quran, yaitu dalam surat-surat pilihan. Ya. Baiklah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu di sini ada indikator kompetensi, ya, di mana nanti kita harus bisa menjelaskan tentang mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun ya. Kemudian juga mengidentifikasi ciri-ciri bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun, dan juga bisa mendeskripsikan cara membaca mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun, juga menganalisis, menyimpulkan, dan mendemonstrasikan. Terakhir, kalian harus bisa menyimak hukum bacaan mad iwad ya. Begitu juga mad layin dan mad arid lisukun. Nah, di sini anak-anak sekalian, peta kompetensi materi di pertemuan pertama yaitu mad iwad, yang kedua mad layin, yang ketiga mad arid lisukun ya. Nanti kita akan belajar membaca, menanya, kemudian ada juga diskusi, telaah ayat ya, dan hukum bacaan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, dan nanti kita mempraktekkan saling menyimak berpasangan ya. Kemudian juga ada tugas portofolionya ya. Nah, kemudian nanti ada keterampilan yaitu literasi informasi, kemudian komunikasi, kemudian kita berpikir kritis, dan adanya bekerja sama, juga bersosialisasi dan kreatif ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita simak lagi pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bab pertama. Bab pertama yaitu bukan bab pertama, tapi materi pertama yaitu mad iwad ya. Mungkin kalian sudah pada paham tentang mad iwad, namun di sini akan lebih jelas lagi ya kita
kupas dan kita bahas. Mad iwad menurut bahasa, mad artinya panjang ya, dan iwad pengganti. Jadi mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain ya, atau tanwin fathah. Setelah tanwin fathah diikuti oleh alif ya. Nah, karena diwakofkan, dibaca wakof atau berhenti, nah maka itu hukumnya berlaku mad iwad ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Nah, di sini cara membacanya dibaca panjang satu alif atau 2 harokat ya. Jadi satu alif itu satu ayun ya, satu ayun. Kita membaca mad iwad tersebut ya. Catatan, ingat, mad iwad itu bila tanwin fathah menghadapi huruf alif kemudian diwakofkan berhenti, maka dibacanya adalah satu alif atau 2 harokat. Berarti tidak boleh lebih dari 2 harokat ya. Beda dengan mad arid li sukun nanti ya. Kalau mad arid li sukun bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Nah, di sini anak-anak sekalian terdapat beberapa contoh ya. Contoh mad iwad yang ada di dalam surat Al-Adiyat, yaitu surat ke-100 ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Ibu akan bacakan di antaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabhan. Nah, di sini dibacanya wal 'adiyati dhabha. Jadi kalimat dhabhan tanwin fathah menghadapi alif karena diberhentikan, jadi dibaca panjang dan tanpa tanwin ya, seperti membaca mad tabi'i. Panjangnya cuma satu alif atau 2 harokat. Diulang. Wal 'adiyati dhabha. Nah, contoh kedua. Fal muriyati qadha. Contoh ketiga. Fal mughirati subha. Contoh keempat. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Nah, itu kalian bisa menyimak dalam Quran surat Al-Adiyat ya. Surat Al-Adiyat yaitu terdapat 5 contoh bacaan mad iwad. Jadi mungkin itu anak-anak sekalian ya, apa yang Ibu jelaskan barusan, semoga menjadi suatu penambahan ilmu bagi kalian bahwa mad iwad itu berlaku ketika tanwin fathah menghadapi huruf alif dan diberhentikan, maka bacaannya panjangnya satu alif atau 2 harokat ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak sekalian, silahkan kalian nanti di rumah untuk mencari sebanyak mungkin ya, terutama di surat-surat pendek ya, di surat-surat pendek atau juz 29 tidak apa ya, kalian mencari minimal 10 ayat atau 10 kata mad iwad, kemudian kalian tulis ya, kemudian kalian nanti kumpulkan ke Ibu dan insya Allah Ibu periksa ya, dengan harapan kalian bisa membedakan mana mad iwad dan bagaimana panjangnya seberapa ya. Jadi harus beda dengan mad arid li sukun. Nah, mungkin anak-anak sekalian dicukupkan sekian dulu dari Ibu. Jangan lupa ya, kita harus berdoa dulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga di pertemuan kedua kita membahas materi berikutnya, yaitu mad layin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapati. Marilah kita tutup
dengan membacakan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.